Halo teman-teman, selamat datang di channel ini bersamaku Adam Megantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa orang Jepang itu tidak bisa bahasa Inggris ya teman-teman, sesuai dengan judul dalam video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi ke Jepang, apakah kalian pernah berpikir kenapa sih kita harus belajar bahasa Jepang ketika kita mau bekerja di Jepang? Padahal kan ada bahasa internasional ya yang istilahnya sering digunakan di berbagai belahan dunia, yaitu bahasa Inggris. Kenapa kita harus belajar bahasa Jepang? Bahkan kadang kalau kita itu mau trip ya, atau mau berwisata di Jepang itu kadang kita butuh yang namanya tour guide ya, yang bisa bahasa Jepang. Kenapa enggak kayak kita pergi di negara lain tuh yang pakai bahasa Inggris tuh sudah bisa ya, kalau misalkan kita mau tanya-tanya. Nah, kenapa orang Jepang itu sampai nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman? Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa alasannya berdasarkan apa yang telah aku tanyakan ke orang Jepang ya, yang berada di tempat kerja yang satu kerjaan dengan aku, dan juga beberapa riset yang telah aku dapatkan ya, kenapa orang Jepang itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang pertama, saat sekolah ya teman-teman, saat sekolah itu orang Jepang lebih fokus ke kanji. Jadi guru mereka atau sensei itu lebih fokus untuk mengajari ke muridnya itu kanji daripada bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak bersentuhan dengan huruf kanji, teman-teman. Jadi lebih ditekankan untuk belajar huruf kanji, dan ini sudah aku konfirmasi, aku tanyakan terhadap orang Jepang yang bekerja bareng dengan aku, itu memang seperti itu. Jadi kalau dari SD, terus juga ada SMP ya, terus sampai SMA, kokosei itu, nah itu mereka belajar kanji terus seperti itu. Kenapa? Karena sekarang untuk huruf hiragana itu ada 46, itu masih standar ya. Terus ada huruf katakana itu 46 huruf juga, itu masih standar ya, hampir sama dengan hiragana. Tetapi kalau untuk kanji ya, kalau ini misalkan belum bertambah lagi, itu sekitar 5000 huruf, yang dimana ketika satu huruf kanji itu cara bacanya tidak hanya satu, teman. Jadi tidak seperti huruf romaji yang kalau A ya dibacanya tetap A gitu kan, tapi kalau huruf kanji itu ada kunyomi dan juga onyomi, jadi cara bacanya itu berbeda. Seperti ini ya teman-teman, ada kanji mobil, bentuknya itu seperti ini, kanji mobil. Kalau dia sendiri ya teman-teman, seperti ini, satu huruf saja dia bisa dibaca kuruma, yang artinya itu mobil. Terus kalau seperti ini ya, dia berada yang di paling belakang ya, seperti yang ada di layar, itu dibaca sa. Jadinya kalau digabung semua jadi jitensa. Artinya apa? Jitensa itu adalah sepeda. Terus kalau ini digabung dengan listrik ya, kan yang di depan itu adalah kanji listrik ya, terus yang di belakang yang tadi kanji mobil, jadinya densa, artinya kereta listrik. Nah, seperti itu teman. Jadi selain hurufnya itu yang banyak, cara bacanya itu juga banyak, teman-teman. Jadi untuk bisa menguasai huruf kanji itu perlu waktu yang sangat lama, dan maka dari itu orang Jepang lebih memfokuskan huruf kanji, yang memang di Jepang sendiri itu lebih digunakan huruf kanji timbang huruf romaji dan juga bahasa Inggris, seperti itu teman-teman. Terus untuk yang kedua adalah karena ada huruf katakana ya, dan bahasa serapan. Jadi menurutku itu huruf katakana itu sedikit menghambat teman-teman untuk mempelajari bahasa Inggris. Kenapa? Karena katakana sendiri itu digunakan memang untuk menulis sesuatu yang tidak asli dari Jepang atau bahasa serapan. Misalkan thank you, nah itu dari thank you ya, mungkin ya teman-teman. Jadi kayak bahasa serapannya artinya terima kasih, itu tidak bisa ditulis dengan hiragana, jadi dia ditulis menggunakan katakana, seperti itu. Makanya Jepang sendiri tidak terlalu sering menggunakan bahasa Inggris, yang berdampak mereka agak kurang dalam berbahasa Inggris. Menurutku seperti itu teman, karena memang dari pelajarannya dan juga negaranya sendiri juga lebih menggunakan huruf katakana dibanding huruf romaji ya, yang menulis bahasa Inggris ya, atau kosakata bahasa Inggris lah, seperti itu. Terus untuk yang ketiga yaitu bahasa Inggris tidak terlalu digunakan di Jepang, teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa tidak digunakan di Jepang? Seperti yang kalian tahu sendiri teman-teman, kalau
di suatu negara itu pasti menggunakan bahasa nasionalnya ya untuk berkomunikasi. Nah, di Jepang pun juga sama. Selama di Jepang itu dari Hokkaido sampai Okinawa ya, itu pasti mereka berbicara menggunakan bahasa Jepang. Tulisan-tulisan pun juga menggunakan huruf-huruf Jepang seperti hiragana, katakana, kanji. Terus bedanya juga teman-teman, produk-produk dari Jepang itu pasti menggunakan bahasa Jepang. Televisi pun juga menggunakan bahasa Jepang. Bahkan kalau misalkan TV Jepang itu menampilkan berita dari luar negeri ya teman, di luar Jepang yang misalkan reporternya ataupun videonya itu menggunakan bahasa Inggris, pasti nanti akan didubbing atau ditranslate menjadi bahasa Jepang sehingga orang Jepang yang menonton itu bisa lebih paham. Nah, misalkan untuk produk-produk juga ya teman-teman, kayak misalkan handphone itu juga pasti dia menggunakan bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan kita seperti orang asing ya, sebagai orang asing di sini kalau misalkan mau beli barang itu kita harus jeli juga apakah itu menggunakan bahasa Jepang ataupun bisa bahasa internasional. Kamera teman-teman, terutama kamera Sony lah. Kamera Sony itu hanya bisa menggunakan bahasa Jepang. Kalau kalian beli di Jepang teman-teman, meskipun ada yang bisa bahasa Inggris tapi itu harus dimasukin softwarenya terlebih dahulu teman-teman, sehingga dia bisa bahasa Inggris. Sampai sebegitunya. Jadi produk-produk Jepang itu semua menggunakan bahasa Jepang. Jarang yang menggunakan bahasa Inggris karena mereka tahu kalau orang Jepang itu memang rata-rata tidak bisa bahasa Inggris, seperti itu teman-teman. Terus yang keempat yaitu pendidikan bahasa Inggris itu terbatas. Jadi berbeda dengan di Indonesia ya, waktu aku dulu itu SD itu sudah dapat pelajaran bahasa Inggris. Sampai aku SMA pun atau SMK ya itu masih mendapat pelajaran bahasa Inggris. Jadi meskipun kita nggak fasih bahasa Inggris tapi sedikit-sedikit itu kita paham lah. Kayak can I help you gitu kan udah paham ya, atau percakapan sehari-hari atau yang simple-simple itulah. Terus kita juga sering nonton YouTube, nonton film, otomatis kan kita sedikit tuh mengasah kemampuan kita ya, kayak listeningnya, terus kita tahu pelafalannya. Terus juga di Indonesia tuh kayak les bahasa Inggris, bahkan di Kediri itu juga ada kampung Inggris kan, itu untuk memenuhi pendidikan bahasa Inggris itu sangat banyak sekali di Indonesia, berbeda sekali dengan di Jepang teman-teman. Jadi pendidikannya itu terbatas, bahkan sampai orang kuliahan pun teman-teman sangat jarang sekali aku menemukan yang bisa bahasa Inggris secara fasih ya teman-teman, atau lancar lah. Kalau diajak bicara itu sangat jarang sekali. Bahkan ketika menegur orang asing pun dia hanya mengucapkan satu kata saja. Misalkan menegur, kalau misalkan kita waktu menonton di lapangan itu ada yang pakai payung itu cuman bilangnya umbrella. Maksudnya itu disuruh turunin gitu, cuman dia hanya mengucapkan satu kata saja teman-teman. Jadi benar-benar sangat minim sekali pengetahuannya tentang bahasa Inggris. Terus untuk yang terakhir yaitu di sekolah hanya belajar membaca dan menulis teman-teman. Jadi kalau orang Jepang itu selain pendidikannya yang terbatas, di sekolah itu hanya belajar membaca dan menulis. Jadi ini bacaannya apa, terus cara menulisnya itu untuk bahasa Inggris ya, kosakata bahasa Inggris itu seperti apa, dan hanya sebatas itu. Dan terkadang untuk tes pun juga sangat sedikit teman-teman, jadi sangat minim. Terus juga kalau misalkan kita di Indonesia itu kan pasti juga berbeda dengan berada di Jepang. Selama kita berada di Indonesia kita juga belajar membaca, menulis, terus listening ya kan. Bahkan untuk ujian yang di sekolah ya itu pasti juga ada bahasa Inggris, ada listeningnya juga, terus nanti ada percakapan juga. Jadi kita bener-bener skillnya itu biasa. Meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris tapi minimal kita punya bekal sedikit lah, tahu bahasa Inggris ini artinya apa, ini artinya apa. Jadi kalau misalkan kita selama di Indonesia itu ketemu bule gitu ya, ataupun orang luar, kita itu bisa membantu sedikit-sedikit gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu kan pasti juga bingung sendiri gitu kan. Nah, kalau orang Jepang itu seperti itu teman-teman. Jadi karena memang dari faktor lingkungannya juga pendidikannya memang minim bahasa Inggris, dan itu yang menjadi faktor penyebab bahwa orang Jepang itu rata-rata tidak bisa bahasa Inggris. Bahkan di tempatku bekerja pun mereka sampai heran teman-teman kepada orang Jepang ya kepada orang asing. Maksudnya misalkan seperti aku ini, aku sempat ditanya bisa 4 bahasa. Nah mereka itu kaget dan sugoi gitu.
bilangnya, karena orang Jepang ya hanya bisa bahasa Jepang saja gitu teman-teman. Kalau misalkan mereka untuk komunikasi ya, sedangkan untuk orang Indonesia ya seperti aku khususnya, karena kan juga orang Jawa, bahasa Jawa kan pasti juga masuk kan, jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris sama bahasa Jepang, jadi bisa 4 seperti itu. Dan mereka itu kayak kagum gitu loh, karena bisa berbagai macam bahasa, berbeda dengan Jepang yang seluruh wilayah Jepang juga hanya menggunakan bahasa Jepang. Jadi berbeda dengan di Indonesia yang ada bahasa Sunda ya kan, ada bahasa Jawa, terus ada bahasa Batak. Jadi beda daerah itu sudah beda bahasa. Paling kalau di Jepang kayak Hugeng teman-teman, atau logatnya saja ya, kayak misalkan ada yang Kansai gitu kan, terus ada di Akita sendiri ada Akitabeng gitu. Jadi yang beda itu paling cuman seperti itu. Kalau di Indonesia kan bahasa sudah banyak, bahkan juga untuk logat pun juga kadang berbeda-beda. Misalkan untuk Jawa sendiri ada yang ngapak ya kan, ada yang osing gitu. Jadi benar-benar sangat berbeda jauh dengan orang Indonesia ya. Udah kita bisa bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda ya misalkan, ditambah bahasa Indonesia. Jadi itu sudah kelebihan kita sebagai orang Indonesia, terlahir dengan 2 skill bahasa sendiri teman-teman, seperti itu. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kalian dan menambah sedikit wawasan kalian. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.